saya bilang peneliti yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oke, baik Ibu, di sini saya ingin konseling mengenai KB suntik. Oke, tentang KB suntik ya Ibu. Di sini KB suntiknya ada dua jenis. Yang pertama itu KB suntik 3 bulanan dan 1 bulanan. Baik Ibu Bidan, di sini saya kurang mengerti mengenai dua jenis KB suntik ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari dua jenis KB. Oke, baik. Ibu, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan dua jenis KB ini. Pertama, di sini saya menjelaskan tentang suntik 3 bulanan. Jadi suntik 3 bulanan ini Ibu, dia satu suntikan setiap 3 bulan. Jadi bisa kayak kembali tepat waktu untuk suntikan ulang nanti. Bagaimana jika Ibu tidak mengingatnya? Nanti mungkin bisa untuk Ibu hubungi. Oke. Jadi untuk efektivitas suntik 3 bulanan ini dia sangat efektif itu tadi selama Ibu kembali tepat waktu. Gitu. Kemudian keuntungan juga suntik 3 bulan ini mudah berhenti, tapi dia Ibu perlu waktu untuk dapat hamil kembali. Begitu. Jadi suntik 3 bulanan ini juga aman bagi hamil semua Ibu. Kemudian dia mengubah haid bulanan. Misalnya pada tahun pertama pemakaian Ibu bisa saja mengalami tidak haid atau sering terjadi setelah beberapa bulan pemakaian selanjutnya. Dan perlu Ibu tahu juga suntik 3 bulanan ini dia tidak melindungi dari penyakit HIV atau infeksi menular seksual kecuali pakai kondom ya Bu ya. Di sini Ibu saya akan jelaskan yang tidak yang tidak bisa memakai KB suntik. Jadi sebagian besar Ibu bisa memakai suntik KB secara aman. Kemudian di sini yang tidak bisa memakai suntik itu menyusui kurang lebih dari 6 minggu, kemudian memiliki tekanan darah tinggi, kemudian mungkin sedang hamil. Selain itu tidak diperbolehkan bagi ibu dengan kondisi misalnya memiliki 2 atau lebih faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, dan usia di atas 35 tahun. Kemudian pernah terserang stroke atau bermasalah dengan jantung maupun pembuluh darah, pernah terkena kanker payudara, pendarahan abnormal melalui vagina, penyakit hati serius maupun sakit kuning. Selanjutnya ini kemudian efek samping yang negatif. Jadi sangat umum perubahan haid bulanan bisa terjadi khususnya selama beberapa bulan pertama pemakaian. Kemudian haid tak teratur dan flek bisa terjadi. Kemudian tidak haid sering terjadi setelah beberapa bulan pemakaian. Tidak mempengaruhi kesuburan saat hamil, jarang merupakan tanda kehamilan. Kemudian pendarahan banyak jarang terjadi. Kemudian umumnya juga berat badan naik Ibu rata-rata 1-2 kilo tiap tahun, tetapi kadang bisa lebih. Berubah pola makan atau diet bisa membantu mengontrol kenaikan berat badan. Kemudian yang tidak umumnya itu keluhan lain, misalnya sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, mual-mual, rambut rontok, gairah seksual menurun, dan diabetes. Itu untuk efek sampingnya. Itu untuk suntik 3 bulanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait suntik bulanan. Jadi suntik bulanan ini dia satu suntikan setiap 1 bulan. Dia mengandung hormon estrogen dan progestin. Harus diingat untuk tanda klinik setiap bulan. Tidak perlu persiapan ketika bersengama, tidak perlu menyimpan alat di rumah. Suntik bulanan ini sangat efektif selama kehamilan atau waktu disuntik. Kemudian ibu juga bisa berhenti suntik dan bisa kembali subur. Kemudian ini juga aman bagi semua ibu, tapi beberapa mengalami efek samping. Tidak berbahaya dan akan segera hilang efek sampingnya seperti mual, sakit kepala, dan air tak teratur. Biasanya hilang atau berkurang setelah 3 bulan pertama pemakaian. Tetapi untuk KB suntik bulanan ini ibu tidak melindungi dari HIV dan infeksi menular seksual. Kemudian yang tidak bisa memakai suntik bulanan itu perempuan atau ibu yang berkorban berusia di atas 35 tahun, kemudian mengalami tekanan darah tinggi, baru melahirkan 3 minggu lalu, menyusui kurang dari 6 bulan, dan mungkin sedang hamil. Selain itu tidak diperbolehkan bagi ibu yang sedang pernah terserang stroke atau bermasalah dengan jantung maupun jalan darah, kemudian migrain, pernah terkena kanker payudara, memiliki 2 faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, atau usia lanjut, kemudian penyakit hati serius maupun sakit kuning, kemudian diabetes, kemudian tidak sedang minum obat untuk TB, jamu atau obat epilepsi. Kemungkinan efek sampingnya tidak banyak ibu mengalami, tapi dia dapat hilang setelah beberapa bulan. Efek sampingnya yaitu paling mual, flek atau bercak di antara masa hamil, sakit kepala ringan, payudara, dan berat badan naik atau turun. Untuk konsen sudah selesai. Terima kasih.
kembali Ibu.